Ya, 1800 kembali tembus dan ini menandakan kita kembali ke titik di mana bulan Oktober atau November 2020 pernah terjadi lagi. Dan pertanyaannya tentunya adalah apakah memang emas sudah tidak menarik lagi di tahun 2021? Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan keadaan ekonomi dan juga refleksinya adalah terkait kunci utama adalah tentang taper itu sendiri. Nah, kita lihat apa yang mengakibatkan pola penurunan ini adalah salah satunya tentunya data ekonomi AS yang dinilai lebih baik dari ekspektasi dirilis dalam satu pekan terakhir terutama. Karena kalau kita lihat dari data-data ini tentunya mengisyaratkan adanya pemulihan ekonomi jauh lebih cepat dari dugaan kita. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari kecenderungan beberapa bank sentral atau mayoritas bank sentral yang tetap mempertahankan tingkat suku bunga rendah, pelonggaran moneter, lalu juga dengan QE, maka kemungkinan potensinya seharusnya emas masih bisa untuk mengalami kenaikan. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya dia turun smash di bawah 1800. Oke, kembali lagi kami ingatkan terkait dengan data ekonomi, lalu kemudian terkait dengan isu tapering. Walaupun sebetulnya Powell sudah menegaskan bahwasanya tapering tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, malam ini kita akan nantikan rilis data non-farm akan seperti apa. Kalau kita mengerucut kepada beberapa data terakhir, let's say 2 atau 3 hari terakhir dalam satu pekan terakhir ini, justru menunjukkan pola kenaikan akan terjadi di data non-farm payroll. Jadi kemungkinan itulah yang membuat para pelaku pasar memperkirakan ada tendensi non-farm payroll hari ini akan rebound. Padahal di periode yang lalu sempat mengalami tekanan sampai minus 140.000 dan kali ini diperkirakan akan ada lonjakan sampai 50.000. Walaupun beberapa pengamat menilai layak akan terjadi lonjakan sampai di atas 50.000. Jadi kuncinya adalah terkait dengan data non-farm payroll malam ini, terkait juga skenario yang sempat kita kemukakan dalam 3 video terakhir, dimana kalau misalkan dari hari Selasa, Rabu, Kamis terjadi tekanan, dan kalau itu sudah terlalu besar, maka hati-hati dengan vice versa saat tulis data non-farm payroll. Tapi sayangnya, kalau misalkan ternyata penurunan sudah terlampau dalam seperti ini, saya sedikit ragu untuk kenaikan apakah dia bisa melewati 2 area resisten ke depan apa tidak. Tapi kurang lebih, kalau misalkan rilis datanya relatif bagus, maka yang harus diharapkan kali ini adalah data harus extremely well. Artinya dia harus jauh di atas ekspektasi pasar, sehingga kemungkinan potensi ini bisa membenamkan aspek pergerakan gold selanjutnya. Dan itu juga membuat Fed harus mempertimbangkan ulang terkait dengan taper atau tidak taper. Lalu kemudian, kalau misalkan ternyata rilis datanya hanya biasa saja, let's say sesuai ekspektasi, tidak terlampau jauh dari ekspektasi, maka hati-hati. Maka kemungkinan apa yang terjadi kemarin atau dalam 2 hari terakhir, pola penurunan ini adalah akan ditanggapi dengan vice versa yang jauh lebih tinggi. Artinya, resisten 1, resisten 2 untuk hari ini bisa saja kembali disentuh atau bahkan ditembus. Dan kalau misalkan jelek atau di bawah ekspektasi, of course ini akan jauh lebih mendorong alasan kenapa ekonomi AS belum cukup pulih, belum cukup stabil. Sehingga itulah kemungkinan paket stimulus, baik itu moneter ataupun paket stimulus fiskal, masih tetap layak untuk dinantikan. Stimulus fiskal masih akan terlalu jauh untuk kita nantikan. Fokus untuk malam ini data non-farm payroll. Kita lihat technical view untuk kali ini, beberapa skenario dan juga relatif area-area support ataupun resisten yang akan menjadi patokan kita. Technical view 5 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. DXY Outlook 5 Februari 2021 jam 11.40 menit waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat, the big day, the big hits of non-farm payroll. Dan tentunya ini adalah akhir pekan yang sangat kritikal. Saya kembali ingatkan kepada Anda, ini jauh lebih penting daripada data-data sebelumnya. Tapi memang rangkumannya adalah kurang lebih dalam 1 pekan terakhir. Jadi data-data ekonomi yang ada itu akan merujuk kepada data non-farm payroll nanti malam. Dan itu sebabnya kenapa dolar kembali mengalami penguatan. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari 2 atau 3 hari terakhir, at least data ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan dan akhirnya memberikan ekspektasi ataupun harapan bahwasanya akan terjadi rebound ya data non-farm payroll untuk hari ini. Nah, juga dengan kecurigaan kami bahwasannya kemarin juga saya sempat sebutkan ya di 2 hari terakhir ada skenario kalaupun misalkan ternyata sudah terjadi penguatan terlampau kuat ya untuk US dolarnya, berarti goldnya akan mengalami tekanan, dan itu yang terjadi. Berarti hati-hati dengan vice versa. Demikian pula kalau sudah terlampau lemah untuk dolar sementara goldnya naik, justru itu nantinya juga akan ada vice versa. Jadi ini kurang lebih teorinya adalah lebih kepada psikologis market ya. Jadi mana yang didului, mana yang didapatkan atau yang diraih, lalu kemudian
nantinya efeknya akan adalah reverse. 61,8% di 91,68, persis dengan apa yang kita duga. Kemarin saya sudah tambahkan bahwasannya selain 50% dan 38,2%, berarti harus kita fokuskan kembali di 61,8. Karena area yang juga hampir kesentuh, ya nantinya kita akan lihat ya apakah 78,6% ini bisa tercapai apa tidak. Oke, kembali dengan grafik H4-nya, potensi pergerakan saya sudah hapus untuk areal falling wedge-nya karena targetnya sudah dilewati ya, 91,40. Saya perkecil seperti dulu, saya ingin lihat coverage areanya. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Berarti saya memiliki areal, oke, ini support tetap ya 91,42 ya, 91,42, sorry, 91,15. Kemudian saya harus punya areal baru, yaitu areal resisten. Oke, resistennya akan saya ambil dari historical price di areal 9 November 2020. Itu berada di 92,11. Lalu kemudian kalau Anda bergeser sedikit saja, sebetulnya di sini ada areal tertinggi 30 November, itu di areal 92. Ya, 91,91 ternyata ya. Dan lalu kemudian terakhir adalah areal spike mungkin akan tercapai di zona ini ya. Kalau kita mengurut kepada 23 November 92,79. Jadi itu area resisten yang memungkinkan kalau memang kenaikan terus terjadi. Oke, kemudian area supportnya sendiri selain 91,42 itu ada 91,15. Jadi saya tetap jaga di situ ya. Jadi kalaupun misalkan ada penurunan mungkin akan terjadi area tersebut. Dan yang paling dalam, kalau in case ternyata ini adalah market anticipation menjelang rilis data November, berarti saya mencantumkan kurang lebih targetnya adalah ini ya, historical price yang di bagian 3 Desember 2020 itu ada di 90,52. Ya, saya perkecil lagi. Apakah Anda melihat sesuatu hal? Ya, saya jadi mencuriganya ini adalah inverse head and shoulder. Ya, berarti neckline-nya, kalau memang itu inverse head and shoulder, neckline-nya adalah bagian ini. Yang ternyata kita terlewati kemarin ya. Kemarin kita hanya terfokus dengan falling atau ya falling wedge kurang lebih. Ternyata big figure-nya dia sudah membentuk pola seperti ini dan itu sudah ditembus. Kemudian di grafik H1-nya, nah area H1 masih dalam trend channel persis dengan apa yang juga kita kupas kemarin terkait dengan spike kemungkinan masih bisa mengungguli atau bahkan menaik sampai area resisten dari trend channel ini di 91,78 atau kurang lebih 92,00 ya. Jadi ini yang kemungkinan masih akan dicapai dengan support berarti di area ini 91,40 dan 91,27 ya, persis dengan grafik A4 tadi tentunya. Dan area tengah itu akan berada 91,19. Jadi kita akan lihat apakah akan terjadi kejutan yang mengecewakan atau kejutan yang menggembirakan terkait dengan data November nanti malam. Technical view gold 5 Februari 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat, highs 1797.50 dan low 1791.80. Kemudian running price 794.90. Oke, banyak yang bertanya kenapa turunnya terlampau dalam bahkan sampai sentuh atau tembus zona 1800. Oke, kemarin di video kemarin saya sudah update di situ. Ada skenario yang memungkinkan bahwasanya kalau dia terjun atau tembus zona 1802, 1809, hati-hati dengan zona di bawah area tersebut, yaitu area 1765. Silahkan cek kembali di video tersebut. Kemudian itu adalah dari faktor teknikal tentunya ya. Kemudian juga skenario kemarin kita juga sudah rubah terkait dengan area spike yang mungkin akan tertahan selama misalkan 1728, 1732-nya tidak berhasil tembus kembali. Berarti itu akan terjadi penurunan. Dan itu dari sisi teknikal of course, dan fundamentalnya adalah terkait dengan data-data ekonomi, juga terkait dengan fundamentalnya adalah lebih kepada psikologis sebetulnya, psikologis pasar, apakah dia akan mengalami let's say market discount apa tidak. Oke, MA200 menjadi semakin lebih tinggi, yaitu di area 1851. Jadi kita cantumkan saja ini PR-nya, PR utama untuk dia kalau memang ingin kembali ke dalam faktor bullish ya. Yang terdekat 61,8% menjadi area resisten 1825.00. Kemudian saya menyoroti areal ini ya 1815, 1816. Jadi itu akan ada areal menjadi resisten ya, ini 1810, 1815 ya. Jadi kurang lebih itu yang timing kita resisten yang let's say moderat ya. Kalau misalkan dia berhasil rebound mencapai areal tersebut, masih ada harapan untuk kemudian hari. Tapi kalau misalkan tidak, maka hati-hati dengan tergelincir kembali. Zona low tadi malam itu
berada di 1784 ya. Sampai saat ini low masih 91, dan tadi pagi kami sudah memberikan suggestion untuk melakukan sell di 97 ya. 97 ataupun di 00 atau 1800 tepatnya, karena asumsi kami itu yang awalnya dari area support menjadi area resisten ya. Dan skenario-nya ingat bahwasannya ini adalah terkait dengan technical. Ini technical di pagi hari akan berbeda dengan apa yang akan terjadi di malam hari. Jadi hati-hati kalau ternyata perkiraan kita benar bahwasannya turun terlebih dulu lalu kemudian nanti ada berita rilis data ekonomi, ya nanti kita akan lihat apakah dia akan reverse apa tidak. Dan 1764.40 area 30 November, area terendah 30 November 2020 itu bisa disambangi ya. Jadi pola tekanannya akan ke arah sana. Kemudian di grafik H4-nya ya pola falling wedge. Ini adalah falling rectangle ya, atau descending triangle, atau kita sebutnya bearish rectangle. Ini bagian rectangle-nya, ini adalah bagian bearish-nya. Ukurnya dari mana? Bisa dari sini enggak ya? Kalau kita asumsikan dari sini, sebetulnya ini kan sudah sempat rebound dulu ya. Jadi saya ambilnya dari yang terakhir. Nah, ini pentingnya. Beberapa waktu lalu di seminar atau di webinar kita membahas terkait dengan Fibonacci retracement. Dan Anda lihat di sini ya. Terakhir saya gunakan Fibonacci retracement ini masih tetap menjadi panduan kita dan belum dihapus karena patokan kita adalah kalau misalkan ternyata tembus 0% baru kita akan hapus. Tapi juga ini akan menjadi panduan juga. Catatannya begini, Fibonacci retracement menunjukkan dia tertahan di kisaran 50%, which is good. Lalu kemudian dia tembus 0%, which is also good ya. Dan sekarang ini juga akan terkait dengan materi webinar kita di minggu depan, yaitu di tanggal 11 Februari. Silakan Anda daftar segera. Ini adalah terkait dengan Fibonacci expansion atau Fibonacci projection. Jadi saya tarik dari sini. Ini adalah kelanjutan kalau misalkan Anda ingin lihat kelanjutan dari pola penurunan ya, karena dia terpental atau tertahan di zona 50%-nya, berarti otomatis 50% itu yang akan kita jadikan acuan titik C. Jadi ini adalah A, ini B, ini C. Saya pindahkan dulu, tampakannya harus hanya tersetting di grafik 4. Lalu kemudian Anda bisa lihat sini Fibonacci expansion 61.8%, 1806.60 already done ya, already pass, sudah dilewati, berarti target selanjutnya adalah 100% di area 1764, which is ternyata bertepatan dengan area historical pass ini. Jadi kita memiliki area ini, pullback-nya berarti maksimum adalah 1806. Jadi kalau misalkan dia ada spike pagi ini, terutama menjelang rilis data November, jangan kaget, 1806 itu akan menjadi acuan dan itu adalah pullback. Tapi normalnya kurang lebih historical pass di area ini 179 ini adalah 1798 dan 1802. Itu sebabnya kenapa tadi pagi saya memberikan remarks di situ untuk potensial area pullback-nya. Dan di sini nantinya ada potensi dia akan rebound. Ya, itu sebabnya kenapa saya mewanti-wanti terlebih dulu kepada Anda, meskipun reboundnya mungkin belum akan terlalu tinggi. Tapi setidaknya kalau misalkan ternyata rilis atau sebelum rilis data dia sudah terlanjur turun, di sini hati-hati. Begitu rilis data, Anda perhatikan terlebih dulu. Mungkin dia akan spike terlebih dulu. Kalau memang ternyata datanya cukup bagus atau extremely well, maka kemungkinan potensi dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau ternyata bagusnya biasa saja atau sudah sesuai dengan ekspektasi, maka ini akan terjadi rebound dan terhenti di area sekarang. Kemudian kalau ternyata lebih buruk, wow, ini akan melewati 1806 of course ya. Nah, kembali di grafik H1-nya, pola pergerakannya seperti ini. Saya juga dibantu dengan Fibonacci retracement ya. Fibonacci retracement-nya saya ukur dari pola penurunan 1819 sampai 1784 kemarin ya. Jadi ini yang terakhir terbaru. Lalu kemudian perhatikan 50% dan 38.2% ya. Biasanya seperti itu. Kalau memang ini trennya turun, kita asumsikan tren terakhir cukup kuat untuk turun, berarti Anda cukup perhatikan 23.6% dan 38.2%. Itu catatan yang pernah saya berikan di dalam webinar bulan Desember yang lalu. Jadi kemungkinan potensinya ini masih akan rejection lalu kemudian turun ya. Jadi sudah tepat ya arealnya, meskipun area paling maksimum adalah 50%. Dan stop loss-nya itu akan berada di area ini ya, di area 61.8 atau beyond 50%. Dan itu berarti zona stop loss kita ada di 1805.80. Nah, target kalau misalkan Anda sudah lakukan sell di 97, berarti target pertama di 23.6% ini yaitu 1792 dan target keduanya adalah 1784. Dan kalau memang ternyata extremely well, nanti kita gunakan lagi Fibonacci expansion dari sini. Seperti itu kurang lebih, dan hati-hati untuk non-farm nanti malam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.